Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Perkara bocah meminum air dari botol bekas isap sabu-sabu di Samarinda masih berlanjut. Tersangka membantah dirinya yang memberikan botol tersebut kepada ibu korban. Kejari penajam punya cara berbeda untuk menjadikan pemilu berjalan aman dan damai, yakni melalui suasana bahagia. Seekor ular piton masuk ke plafon sebuah warung di Samarinda hingga menghebohkan warga. Seekor ular piton kedapatan bersembunyi di plafon warung makan Jalan Gunung Arjuna, Samarinda, Rabu malam. Upaya menangkapnya tidak berjalan mudah karena ular tersebut melawan. 1 jam kemudian ular tersebut berhasil ditangkap setelah salah satu warga membantunya. Ini kekuatan bull power. Pekerja warung makan ini menyatakan keberadaan ular ini diketahui setelah plafonnya tiba-tiba jatuh. Para pekerja seketika panik saat melihat kepala ular. Kira memang ini sudah rapuh memang ini di atas itu kan plafonnya roboh tuh. Nah terus kirain apa nggak tahu kan. Pas saya senterin kok kayak badannya ular gitu loh. Mungkin halusinasi aja gitu kan. Pas kita lihat lagi, kita tengok lagi bareng-bareng, kok ada kepala nongol. Nah itu sudah nih ular nih naik dia ke atas. Nah taunya kita di sini nggak ada yang berani nangkap. Datang teman saya ngantar ayam ke sini, pas dia ngantar ke sini baru kepikiran, oh ini anak ini bisa nangkap ular kan gitu kan. Ya bisa kan nangkap ular di atas itu. Dengan sigapnya langsung dijebolnya semua plafon itu sama dia. Temennya tadi. Terus dia jebol. Sudah dijebol, ditangkaplah sudah ularnya tadi tuh. Ular yang berhasil ditangkap ini rencananya akan dikembalikan ke habitatnya. Diduga ular tersebut masuk permukiman setelah habitatnya menyempit akibat perambahan. Pelanggan juga gitu. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Capaian imunisasi rubella dan tetanus untuk anak usia dini di tahun 2022 belum 100%. Hal tersebut disebabkan karena saat pelaksanaan vaksin beberapa anak tidak sehat dan sebagian terkendala izin dari orang tua. Data di bulan Agustus 2022, imunisasi rubella diberikan kepada murid kelas 1 SD sebanyak 4.789 anak. Imunisasi rubella ini fungsinya mencegah infeksi parah, komplikasi serius yang diakibatkan oleh campak. Di bulan November 2022, murid kelas 2 hingga kelas 5 diberi imunisasi difteria. Total 4.457 anak kelas 2 dan 4.171 anak kelas 5 yang diimunisasi. Vaksin ini untuk mencegah bakteri yang menyerang hidung dan tenggorokan. Dari sasaran anak kelas 1 yang 6.322 itu, capaiannya kemarin tahun 2022 sebanyak 4.789 yang divaksin atau sekitar 75,8%. Kemudian untuk anak kelas 2 itu dari 5.827 itu capaiannya kemarin itu 4.457 atau 76,5%, dan untuk anak kelas 5 itu TD itu dari sasaran 5.448 capaiannya 4.171 atau sekitar 76,6%. Dinas Kesehatan terus berupaya agar semua anak mendapatkan imunisasi. Rencananya kegiatan ini digelar Agustus dan November 2023.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kedutaan Prancis untuk Indonesia dengan membawa 20 kelompok usaha berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Senin siang. Tujuan mereka yakni untuk melihat potensi yang bisa dikerjakan bersama dan saling menguntungkan. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan kunjungan ini membawa semangat baru untuk bisnis di ibu kota negara Nusantara. Bambang begitu yakin karena kelompok bisnis asal Prancis yang dibawa ini berasal dari berbagai latar belakang usaha. But point zero is a point to measure. One is the coordinate, yeah? And second also is about the elevation. Sekitar 20-an di sini, dan pengusaha-pengusaha ini tentu ingin melihat langsung di lapangan seperti apa, dan kemudian setelah itu mereka nanti akan kembali membuat macam-macam ya, studi kelayakan, rencana bisnis dan seterusnya, tentu di bidang masing-masing. Jadi hari ini kami yang menjadi tuan rumah, harapan kami tentu ini nggak cuma visit, tapi juga nanti akan menjadi benar-benar investasi dan juga kegiatan bisnis yang ada di sini. Pak, jenis atau sektor investasi yang dari Prancis ini yang banyak minatnya tuh di bidang apa? Jenisnya beragam, sangat beragam, dari energi, kemudian dari kota cerdas, smart city teknologi ya, kemudian juga ada yang dari perencana atau material juga, material yang ramah lingkungan tentunya yang kita cari di sini gitu ya. Dan banyak lagi. Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor, tapi juga menjadi pelaku bisnis. Sepanjang kunjungan, delegasi diajak mengelilingi sejumlah kawasan, mulai titik nol IKN, lahan campuran, lahan hunian pekerja hingga bendungan Semoy di Sepaku. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.